Rusia akan lanjutkan operasi militer di Ukraina sampai tujuan tercapai. Потому что страна погрузилась. Russian President Vladimir Putin announced in a televised address he has ordered a military operation in eastern Ukraine. He said there's no goal to occupy Russia's neighbor, but he warned if other countries attempt to interfere, there will be consequences they have never seen. A 30-day state of emergency went into effect Tuesday night in Ukraine. Military reservists were called up. Результат – тишина. Ukraine's president appealed for peace in an emotional late-night address and said he had tried to call Putin, but the result was silence. Police and security officers were sent to areas of eastern Ukraine that may be targeted. The UN Security Council gathered again Wednesday night for an emergency meeting. The United States and our allies and partners will continue to respond to Russia's actions with unity, with clarity, and with conviction. Satellite images show many Russian troops are within 10 miles of the Ukrainian border. Up to 190,000 of them are deployed, most in attack positions. Pemerintah Rusia mengatakan pasukannya menyerang wilayah Kharkiv, Ukraina yang telah direbut kembali oleh pasukan Ukraina. Rusia pun bersumpah untuk melanjutkan aksi militernya di negara itu. Dilansir kantor berita IFP, Senin 12 September 2022. Dalam briefing hariannya pada Senin 12 September, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan tidak melihat peluang untuk pembicaraan dengan pemerintah Ukraina dan mengesampingkan negosiasi. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengatakan pasukan udara, roket, dan artileri Rusia memberikan serangan presisi pada unit dan cadangan angkatan bersenjata Ukraina, termasuk di pusat kota Kupiansk dan Izium. Sebelumnya pada akhir pekan, militer Ukraina mengklaim keberhasilan besar melawan pasukan Rusia di wilayah selatan dan timur, termasuk kota Izium, Kupiansk, dan Balaklia. Angkatan bersenjata Ukraina mengatakan pada Senin bahwa mereka telah merebut kembali lebih dari 20 pemukiman dalam 24 jam terakhir di tengah serangan balasan besar-besaran. Sementara itu, Kremlin mengatakan aksi militer Rusia di Ukraina akan terus berlanjut meskipun ada kemunduran. Operasi militer khusus berlanjut dan akan berlanjut sampai tujuan yang semula ditetapkan telah tercapai, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan. Ditanya tentang kemungkinan pembicaraan damai dengan Kiev, Peskov mengatakan dia melihat tidak ada prospek untuk negosiasi. Terkait kemunduran yang dialami pasukan Moskow dalam pertempuran di Ukraina beberapa waktu terakhir, kalangan nasionalis Rusia marah atas hal itu. Mereka bahkan menyerukan kepada Presiden Vladimir Putin untuk segera melakukan perubahan demi memastikan kemenangan akhir dalam perang Ukraina. Seperti dilansir Reuters, Senin 12 September 2022, seruan kalangan nasionalis Rusia itu dilontarkan pada Minggu 11 September waktu setempat, atau sehari setelah pasukan Moskow terpaksa meninggalkan benteng utamanya di wilayah Ukraina bagian timur laut. Jatuhnya kota Izium di provinsi Kharkiv dengan cepat ke tangan pasukan Ukraina menjadi kekalahan militer terburuk Rusia sejak pasukannya dipaksa mundur dari sekitar ibu kota Kiev pada Maret lalu. Saat pasukan Rusia pada Sabtu 10 September waktu setempat meninggalkan kota demi kota di Ukraina yang pernah diduduki, Presiden Rusia Vladimir Putin tengah membuka biang lalat terbesar di Eropa yang ada di sebuah taman di Moskow. Dalam momen itu, kembang api menyala di atas lapangan merah untuk merayakan berdirinya Moskow sejak tahun 1147 silam. Bungkamnya pemerintahan Rusia secara total soal kemunduran militer itu juga tidak adanya penjelasan resmi soal apa yang terjadi di Ukraina bagian timur laut, telah memicu kemarahan di kalangan nasionalis Rusia dan kelompok maupun pengamat pro-perang. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengatakan pasukan udara, roket, dan artileri Rusia memberikan serangan presisi pada unit dan cadangan angkatan bersenjata Ukraina, termasuk di pusat kota Kupiansk dan Izium. Sebelumnya pada akhir pekan, militer Ukraina mengklaim keberhasilan besar melawan pasukan Rusia di wilayah selatan dan timur, termasuk kota Izium, Kupiansk, dan Balaklia. Angkatan bersenjata Ukraina mengatakan pada Senin bahwa mereka telah merebut kembali lebih dari 20 pemukiman dalam 24 jam terakhir di tengah serangan balasan besar-besaran. Sementara itu, Kremlin mengatakan aksi militer Rusia di Ukraina akan terus berlanjut meskipun ada kemunduran. Operasi militer khusus berlanjut dan akan berlanjut sampai tujuan yang semula ditetapkan telah tercapai, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan.
Ditanya tentang kemungkinan pembicaraan damai dengan Kiev, Peskov mengatakan dia melihat tidak ada prospek untuk negosiasi. Terkait kemunduran yang dialami pasukan Moskow dalam pertempuran di Ukraina beberapa waktu terakhir, kalangan nasionalis Rusia marah atas hal itu. Mereka bahkan menyerukan kepada Presiden Vladimir Putin untuk segera melakukan perubahan demi memastikan kemenangan akhir dalam perang Ukraina. Seperti dilansir Reuters, Senin 12 September 2022, seruan kalangan nasionalis Rusia itu dilontarkan pada Minggu 11 September waktu setempat, atau sehari setelah pasukan Moskow terpaksa meninggalkan benteng utamanya di wilayah Ukraina bagian timur laut. Jatuhnya kota Izium di provinsi Kharkiv dengan cepat ke tangan pasukan Ukraina menjadi kekalahan militer terburuk Rusia sejak pasukannya dipaksa mundur dari sekitar ibu kota Kiev pada Maret lalu. Saat pasukan Rusia pada Sabtu 10 September waktu setempat meninggalkan kota demi kota di Ukraina yang pernah diduduki, Presiden Rusia Vladimir Putin tengah membuka biang lalat terbesar di Eropa yang ada di sebuah taman di Moskow. Dalam momen itu, kembang api menyala di atas lapangan merah untuk merayakan berdirinya Moskow sejak tahun 1147 silam. Bungkamnya pemerintahan Rusia secara total soal kemunduran militer itu juga tidak adanya penjelasan resmi soal apa yang terjadi di Ukraina bagian timur laut, telah memicu kemarahan di kalangan nasionalis Rusia dan kelompok maupun pengamat pro-perang. Terkait kemunduran yang dialami pasukan Moskow dalam pertempuran di Ukraina beberapa waktu terakhir, kalangan nasionalis Rusia marah atas hal itu. Mereka bahkan menyerukan kepada Presiden Vladimir Putin untuk segera melakukan perubahan demi memastikan kemenangan akhir dalam perang Ukraina. Seperti dilansir Reuters, Senin 12 September 2022, seruan kalangan nasionalis Rusia itu dilontarkan pada Minggu 11 September waktu setempat, atau sehari setelah pasukan Moskow terpaksa meninggalkan benteng utamanya di wilayah Ukraina bagian timur laut. Jatuhnya kota Izium di provinsi Kharkiv dengan cepat ke tangan pasukan Ukraina menjadi kekalahan militer terburuk Rusia sejak pasukannya dipaksa mundur dari sekitar ibu kota Kiev pada Maret lalu. Saat pasukan Rusia pada Sabtu 10 September waktu setempat meninggalkan kota demi kota di Ukraina yang pernah diduduki, Presiden Rusia Vladimir Putin tengah membuka biang lalat terbesar di Eropa yang ada di sebuah taman di Moskow. Dalam momen itu, kembang api menyala di atas lapangan merah untuk merayakan berdirinya Moskow sejak tahun 1147 silam. Bungkamnya pemerintahan Rusia secara total soal kemunduran militer itu juga tidak adanya penjelasan resmi soal apa yang terjadi di Ukraina bagian timur laut, telah memicu kemarahan di kalangan nasionalis Rusia dan kelompok maupun pengamat pro-perang.